Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Daniel dan Kak Das. Ya, adik-adik kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu Kak Daniel undang untuk berdiri, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 72, biarlah kanak-kanak datang kepadaku. Sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, ku datang padanya, Yesus memanggilku. Adik-adik, sebelum mulai ibadahnya, kita berdoa yuk. Lipat tangannya. Ya, tutup matanya ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah bangunkan kami dari kelelapan beristirahat. Dan pada minggu ini kami menyiapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Buka hati, akal, dan pikiran anak-anak kami Tuhan Yesus, supaya mereka mengerti apa yang dimaksud dengan firman-Mu yang hendak dibacakan dan direnungkan sebentar. Awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini, biarlah mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan sambut firman-Nya. Adik-adik buka lagi Kidung Cerianya nomor 343. 343 itu baitnya yang pertama dan kedua. 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak undang untuk duduk, lipat tangannya, dan juga siapkan Alkitabnya adik-adik ya. Pelayan pada pagi hari ini dibawa oleh Kak Sherin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sherin. Sekarang kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Disiapkan dulu Alkitabnya. Kalau ada yang mau mencatat, bisa disiapkan bukunya serta pulpennya. Kita akan membaca Alkitab. Dibuka dulu ya adik-adik. Pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari 2 Tawarik 15, ayatnya yang pertama hingga yang ke-12. Kak Sherin ulang ya. 2 Tawarik 15, ayatnya yang pertama hingga ke-12.
Oke, kalau sudah dibuka, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh terfokus pada pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Kak Sherin undang untuk berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik, kita akan membaca 2 Tawarik 15 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 17 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Adik-adik, Kak Sherin persilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan cerita yang berikut ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Sherin yakin dan percaya pasti adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini Kak Sherin ingin bercerita tentang seorang raja nih adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu tidak ya, siapa raja ini? Ya, namanya adalah Raja Asa. Raja Asa adalah salah satu keturunan dari Bapak Daud loh adik-adik. Raja Asa adalah seorang yang berani, seorang raja yang taat dan setia kepada Allah. Dan dia selalu melakukan apa yang baik dan benar di mata Allah. Adik-adik, Raja Asa telah melihat keadaan negerinya yang sangat menyedihkan. Yang pertama, pemimpin agama di kota Yehuda tidak mengajarkan apa yang baik kepada penduduk kota Yehuda. Yang kedua, mereka saling melukai satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, tidak ada peraturan yang mengatur kehidupan di negerinya dengan baik. Padahal peraturan itu sangat penting ya adik-adik. Tanpa peraturan yang baik, dapat menyebabkan semua yang dilakukan akan berjalan dengan kacau. Sangat menyedihkan ya adik-adik keadaan kota Yehuda pada saat itu. Nah adik-adik, pada saat itu bukannya penduduk Yehuda datang beribadah kepada Tuhan, mereka malah menyembah patung-patung dewa. Ada banyak patung-patung dewa yang disembah oleh penduduk Yehuda. Dan yang sangat menyedihkan lagi adik-adik, salah seorang dari keluarga Raja Asa, yaitu neneknya sendiri malah menyembah Dewi Asyera. Adik-adik,
Pada satu waktu ada seorang nabi yang datang menemui Raja Asa. Nabi itu adalah Nabi Azaria. Nabi Azaria menyampaikan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan Raja Asa dan semua penduduk Yehuda. Nabi Azaria juga mengingatkan agar Raja Asa dan seluruh penduduk Yehuda mencari Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Ternyata Raja Asa memikirkan perkataan Nabi Azaria loh adik-adik. Dia memikirkan dalam hatinya, apakah saya dapat melakukan itu semua? Apakah saya mampu mengubah penduduk Yehuda untuk menyembah Tuhan Allah sepenuhnya? Nabi Azaria pun meneruskan perkataannya. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Nah, adik-adik, perkataan Nabi Azaria membuat Raja Asa menjadi bersemangat. Raja Asa menguatkan hatinya, dan Raja Asa menyingkirkan semua patung dewa-dewi di seluruh kerajaan Yehuda. Raja mengumpulkan penduduknya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan mereka berjanji bahwa mereka akan mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Adik-adik, dari cerita Raja Asa di atas kita belajar bagaimana kita kuat dan kita tahan dalam menghadapi godaan. Kita kuat untuk melakukan perintah Tuhan. Contohnya, ketika hari Minggu pagi, seharusnya kalian datang beribadah IHMPA, tapi masih mengantuk. Kita harus bisa melawan rasa ngantuk kita, sehingga kita dapat datang beribadah kepada Tuhan. Adik-adik harus ingat ya, jangan membiarkan keinginan yang melanggar perintah Tuhan malah menguasai tindakan kalian. Kalian harus kuat. Kalian harus bisa melawan godaan itu. Oleh karena itu, kalian harus tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan agar kalian dapat melakukan semua perintah Tuhan. Kalian dapat setia kepada Tuhan. Kalian dapat berani melawan godaan-godaan tersebut. Jadi sekarang, maukah kalian tetap setia kepada Tuhan dan melakukan perintahnya? Ketika kalian mau melakukan semuanya itu, Tuhan Yesus akan membuat kalian menjadi orang yang kuat. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi cerita firman Tuhan yang tadi kita dengar. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 277, baitnya yang pertama dan kedua. Lawanlah godaan. Biar kemenangan
Siapkan hati adik-adik, kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami, anak-anak-Mu, dapat tetap taat kepada firman Tuhan dan tetap setia untuk datang beribadah IHMPA setiap minggunya. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa bagi adik-adik klien kami ya Tuhan, di dalam sekolah mereka, berkati kiranya Engkau mau berikan mereka akal budi kepintaran agar mereka dapat melaksanakannya, dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pelajar dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi adik-adik klien kami dalam pergaulannya ya Tuhan, kiranya mereka dapat bergaul dengan baik dan mereka boleh tetap setia dalam pengajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang tua mereka, berkati pekerjaan dari orang tua adik-adik klien kami ini ya Tuhan, agar mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai pekerja, baik sebagai ayah atau sebagai ibu ya Tuhan Yesus, dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kami para pengurus dan pelayan Pelkat Pelayanan Anak, kiranya Engkau tetap menjaga melindungi kami, Engkau mau tetap bersama-sama dengan kami dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kiranya kami boleh bertanggung jawab dalam tugas pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan, berkati juga segala apa yang kami rencanakan bagi pelayanan Pelkat PA, kiranya itu boleh jadi dalam kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita mau berikan persembahan syukur. Adik-adik siapkan amplopnya, kemudian siapkan uang kolektornya. Kita akan memberikan persembahan. Buka kidung cerianya nomor 227. Kalau adik-adik di situ bisa pakai gaya ya. Percaya padanya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan sepanjang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman yang kami dengar ini berguna bagi kehidupan kami lepas hari ya Tuhan. Dan berkatilah juga persembahan kami yang sudah kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Sertalah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dan jagalah, lindungi mereka yang semua ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Kita akan menyanyi lagi sekali lagi.
dari Kidung Ceria 324 baitnya yang pertama hingga yang kedua. Tinggal sertaku, hadirlah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, naik pertolongan, denganku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Engkau tiap jam. Dalam cobaan, Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setia? Siang dan malam tinggal sertaku. Adik-adik tundukkan kepalanya, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami tadi boleh mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan Kau tetap menjaga melindungi kami dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.